Tuhan yang Maha Kuasa dan Bapakku, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan penuh kuasa untuk berseru bagi mereka yang dikuasai kecemasan. Kami tahu Engkau berkuasa menyembuhkan, mengubah, dan memulihkan hidup yang sakit menjadi sehat. Karena itulah kami berdiri di sini, karena kami percaya Engkaulah yang memiliki segala sumber damai sejahtera-Mu yang melampaui akal manusia. Damai yang mengubah tangis menjadi sukacita. Ya Allah yang kekal dan mulia, hanya dalam-Mu ada istirahat sejati bagi jiwa yang lelah dan gelisah. Angin kecemasan berhembus kencang di zaman ini, pikiran bertumpuk, hati sesak, dan malam terasa tak berujung. Tapi hari ini kami memanggil nama yang di atas segala nama, Yesus. Nama itu adalah damai kami, perlindungan kami, penopang kami. Firman-Mu berkata, Engkau akan memelihara dalam damai sejahtera orang yang tetap percaya padamu. Maka di tengah ketidakpastian hidup, aku memilih percaya. Meski tak mengerti semua yang terjadi, aku memilih beriman. Sekalipun hari-hari jahat dan masa depan suram, nama Yesus adalah menara yang kuat, tempat perlindungan aman. Jangkar yang menahan perahu jiwa kami di tengah badai, banyak yang dikuasai kecemasan sunyi. Tersenyum di luar, tapi berteriak minta tolong di dalam, takut akan esok, kekurangan, kegagalan, sakit. Tapi ada nama yang menghalau kegelapan paling pekat, nama yang membungkam suara ketakutan, nama yang mematahkan belenggu tak nampak dari tekanan emosi. Nama itu adalah Yesus. Dia sendiri berfirman, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan dunia. Damai ini tak tergantung keadaan, tagihan terbayar, pintu terbuka, tepuk tangan atau diagnosa. Damai ini turun dari sorga, dari Allah yang disebut Sar Shalom, Raja Damai. Allah yang masuk ke lembah bersama yang susah dan berjalan di atas air bersama yang putus asa. Berapa sering pikiran manusia menjadi medan perang, pikiran kacau, kegelisahan tak henti, ramalan suram yang bahkan belum terjadi. Tapi saat nama Yesus disebut, segala kebingungan lenyap. Saat kami menyatakan dengan iman, Yesus adalah Tuhanku, sorga bergerak, neraka mundur, dan hati mulai disentuh. Damai yang melampaui akal. Ini bukan damai buatan manusia, bukan kelegaan sesaat. Ini penyembuhan mendalam, pemulihan batin. Suara lembut Sang Juru Selamat berkata, jangan takut, ini aku menyertai engkau. Kepastian ini mengubah segalanya. Sebab sekalipun situasi tak berubah di luar, sesuatu bertransformasi di dalam. Dan inilah yang tak tahan dihadapi kecemasan, hati yang teguh dalam pengharapan. Hari ini ku berdoa bagi mereka yang terbangun dini hari dengan dada sesak. Bagi yang tak bisa tidur, bukan karena tak lelah, tapi karena pikiran berlebihan. Biarlah mereka mendengar suara-Mu di malam gelap. Merasa tangan-Mu memeluk, menyadari mereka tak sendirian, sebab Engkau berjaga bagi mereka. Berapa banyak terpenjara dalam diri sendiri, tak lagi menikmati hidup karena kecemasan memadamkan cahaya harapan. Tapi Engkaulah Allah yang menyalakan kembali pelita padam. Allah yang mengembalikan semangat yang patah, mengangkat muka yang malu, dan membangkitkan yang hendak menyerah. Ku berdoa bagi mereka yang kehilangan kendali emosi, yang tak lagi percaya pada siapapun, bahkan diri sendiri, yang takut dikecewakan, ditinggalkan, dilupakan, yang bersembunyi di balik senyum dan kesibukan, tapi menyimpan luka tersembunyi. Kunjungilah Tuhan, masuklah ke kamar-kamar tertutup dalam jiwa, dan bawalah terang.
Di mana ada tekanan, datangkan kebebasan. Di mana ada ketakutan, hadirlah. Tak ada nama lebih kuat dari Yesus. Saat nama ini kami serukan, sorga terbuka. Saat nama ini kami muliakan, belenggu hancur. Nama ini menyembuhkan, nama ini memulihkan, nama ini menenangkan. Maka dalam nama Yesus, semua kecemasan yang menyiksa sekarang harus enyah. Kebohongan musib terbongkar, panah berapi ketakutan dipadamkan. Kebenaran-Mu, biarlah hati yang gelisah kini merasakan pelukan hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus bergerak dengan kuasa, mengisi kekosongan, sudut gelap pikiran, ruang bawah tanah hati. Biarlah setiap air mata dikumpulkan sebagai persembahan, dan minyak sorgawi dicurahkan atas semua yang berdoa sekarang. Lepaskanlah beban berat yang banyak orang pikul. Usaha untuk mengendalikan segalanya, memprediksi semuanya, selalu benar. Ajari kami beristirahat. Ajari kami sungguh-sungguh percaya padamu, menyerahkan bukan hanya dengan bibir, tapi dengan hati. Meletakkan kecemasan di kakimu dan tak mengambilnya kembali. Engkaulah yang berjalan di atas air bergelora, masuk ke perapian bersama 3 pemuda, menutup mulut singa bersama Daniel, membangkitkan orang mati, meredakan badai, melipat gandakan roti, menyembuhkan hati. Jika engkau tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya, maka kuasa-Mu masih tersedia hari ini. Dan kami percaya, jangan biarkan kami dipimpin ketakutan. Jangan biarkan kecemasan mengendalikan langkah kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang. Nama-Mu menjadi perisai dan perlindungan. Mata kami tertuju ke gunung-gunung, memandang dari mana datangnya pertolongan. Bebaskan kami dari perbandingan, dari menghukum diri sendiri, dari perfeksionisme, dari segala tuntutan yang membelenggu dan mencekik. Lepaskan beban kelelahan emosi, tekanan rohani. Cabut rasa terburu-buru dari jiwa, gantikan dengan ketenangan orang yang tahu waktu ada di tangan-Mu. Kenakan pada anak-anak-Mu roh iman yang tak tergoyahkan, yang bisa percaya meski tak melihat, bersyukur meski dalam kekurangan, berseru dalam tangis, Tuhan adalah damaiku, aku tak akan takut. Kenakan baju zirah rohani, kuatkan pikiran, lindungi perasaan, jagalah pikiran. Biarlah setiap pikiran yang bukan dari-Mu ditawan untuk taat pada Kristus. Biarlah nama Yesus memerintah dalam diri kami sebagai Raja mutlak dan Tuhan yang tak terbantahkan. Biarlah setiap pagi dimulai dengan pujian, bukan kekhawatiran. Doa menjadi tempat perlindungan, bukan pilihan terakhir. Ketergantungan padamu menjadi kebebasan terbesar kami. Nama Yesus menjadi jangkar, penopang, damai kami. Jangan biarkan kami terbiasa dengan ketakutan. Jangan normalisasi kecemasan. Itu bukan kehendak-Mu. Itu jeritan jiwa yang merindukan hadirat-Mu. Dan kami berseru, datanglah Tuhan, tinggallah dalam kami, memerintahlah atas kami. Di mana ada kecemasan, biarlah shalom-Mu datang. Penuhilah kami dengan roh-Mu, gantikan beban kekhawatiran dengan kemuliaan-Mu. Gantikan kegelisahan hati dengan keringanan pemeliharaan-Mu. Engkaulah damai kami, dan ketika semuanya berkata tidak, kami memilih percaya pada nama Yesus. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau mendengar. Setiap kata iman terdengar di sorga. Nama Yesus berkuasa melakukan jauh lebih banyak dari yang kami minta. Terima kasih, karena damai sejahtera-Mu sudah dicurahkan atas hidup kami. Dalam nama-Mu, kami berdoa, percaya, dan beristirahat. Amin. Engkau mengenal hati yang sedang gelisah dan berseru kepadamu saat ini.
Engkau mengenal setiap air mata yang telah diteteskan dalam keheningan, setiap sesak di tenggorokan yang tak pernah dijelaskan, setiap malam di mana tidur menjauh dan pikiran berlari ke segala arah mencari jawaban. Tetapi hari ini, oleh kuasa nama Yesus, aku memohon kepadamu, kunjungilah hati-hati ini dengan damai-Mu. Bawalah balsam atas jiwa yang terluka. Angkatlah kepala mereka yang hanya mampu menunduk ke tanah. Hembuskan kehidupan baru atas mereka yang tertindas. Kami tidak hanya menginginkan kata-kata indah. Kami menginginkan kenyataan dari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Damai yang datang dari-Mu bukanlah ketiadaan masalah, tetapi kepastian bahwa Engkau beserta kami di tengah penderitaan. Ketika jiwa menjerit, biarlah nama Yesus menjadi kelegaan. Ketika pikiran kehilangan kendali, biarlah nama Yesus membawa kestabilan. Ketika kekuatan hilang, biarlah nama Yesus memperbaharui semangat. Hanya dalam nama-Mu dan hanya dalam nama-Mu kami menemukan kelegaan sejati. Janji-janji dalam firman-Mu bukanlah ilusi, melainkan jangkar di hari-hari badai. Dan ketika kami berkata, Yesus adalah damai sejahteraku, kami tidak sedang menghafal kalimat. Kami sedang menyatakan sebuah kebenaran yang menopang. Kami sedang berkata kepada dunia dan neraka, kepercayaanku ada pada Tuhan. Dikelilingi oleh begitu banyak suara yang menumbuhkan ketakutan, kami memilih untuk hanya mendengar suara-Mu. Suara yang menenangkan badai, suara yang menyembuhkan orang sakit, suara yang memanggil kami dengan nama dan berkata, Aku menyertai-Mu. Tuhan, kecemasan tumbuh dari keraguan. Karena itu kami memohon, tambahkanlah iman kami. Berikan kami keyakinan bahwa Engkau tidak pernah gagal, bahwa firman-Mu tergenapi, dan bahwa meskipun tampaknya lama, waktu-Mu adalah yang sempurna. Bukan kekuatan manusia yang mengalahkan kecemasan, tetapi kekuatan Roh-Mu dalam diri kami. Ketika kami lemah, Engkau kuat. Ketika kami goyah, Engkau menopang kami. Ketika kami tak lagi tahu bagaimana berdoa, Roh-Mu berdoa bagi kami dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Betapa mulianya kenyataan ini. Mengetahui bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada yang telah kehilangan sukacita hidup, yang bangun setiap hari hanya karena kewajiban, tanpa harapan, tanpa tujuan, tanpa kebahagiaan, yang hidup tersenyum di luar, tetapi hatinya remuk di dalam. Tetapi Tuhan adalah Dia yang memberi makna pada kehidupan. Engkaulah yang mengembalikan cahaya pada mata, semangat pada langkah, dan harapan pada hati yang letih. Ingatkan kami, Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi, bahwa kami bukan yatim piatu secara rohani, bahwa nilai kami tidak terletak pada prestasi, kesuksesan, atau tepuk tangan, melainkan pada kasih-Mu yang tidak berubah. Kecemasan kehilangan kekuatannya saat kami mengingat siapa kami di dalam Engkau. Saat kami memahami bahwa kami dijaga oleh tangan-Mu, bebaskan kami dari tirani masa depan. Begitu sering kami membiarkan hari esok mencuri hari ini. Kami khawatir akan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Kami menderita atas skenario yang belum tentu ada. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami bahwa setiap hari memiliki cukup kesusahannya sendiri. Tolong kami untuk hidup satu hari pada satu waktu, dengan iman, dengan ketenangan, dengan rasa syukur. Rasa syukur adalah obat bagi kecemasan. Karena itu, bahkan di tengah penderitaan, kami ingin bersyukur kepadamu. Karena kami masih berdiri, karena Engkau telah menopang kami sampai saat ini.
Karena meskipun dunia berkata ini adalah akhir, di dalam Engkau kami tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Pemeliharaanmu ada dalam setiap detail, dan kami memilih untuk melihatnya. Untuk setiap pikiran kekalahan, kami menyatakan janji kemenanganmu. Untuk setiap perasaan penolakan, kami menyatakan penerimaanmu yang tak bersyarat. Untuk setiap rencana yang gagal, kami mengingat bahwa rencanamu lebih baik. Dan bahkan ketika kami tidak memahami, kami bisa percaya. Karena Engkau setia, ubah suasana emosional hati orang yang sedang berdoa saat ini. Di mana ada badai, hadirkan ketenangan. Di mana ada kekacauan, hadirkan ketertiban. Di mana ada keputusasaan, hadirkan ketenangan. Biarlah nama Yesus melingkupi setiap bagian jiwa dengan damai yang melimpah. Biarlah nama itu bergema dalam roh sebagai nyanyian pembebasan. Banyak yang telah berseru meminta kesembuhan fisik, tetapi hari ini kami berseru untuk kesembuhan emosional. Sembuhkan kecemasan kronis, sembuhkan trauma yang membuka pintu bagi ketakutan. Sembuhkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang masih membelenggu. Tutup setiap celah, pulihkan identitas. Kembalikan iman mereka yang menyimpang dari jalan-Mu karena penderitaan. Ajar kami melawan kecemasan dengan doa, bahwa alih-alih terus-menerus mengkhawatirkan, kami ditemukan di kaki-Mu, bahwa alih-alih mengeluh, kami tahu bagaimana berseru, bahwa alih-alih melarikan diri, kami belajar untuk percaya. Kami ingin menukar kesibukan dengan kesabaran, ketakutan dengan kepercayaan, keputusasaan dengan harapan. Bangkitkan Tuhan mereka yang telah jatuh. Dan jika tidak ada lagi kekuatan untuk berdoa, biarlah bisikan sederhana dari nama Yesus cukup untuk memutuskan rantai. Kami tidak sendiri dalam pertempuran ini. Kami milik-Mu. Dan jika kami milik-Mu, kemenangan itu pasti, karena Tuhan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kuatkan rumah-rumah yang sedang dilanda kecemasan. Biarlah suasana di dalam rumah diubah oleh kehadiran-Mu. Biarlah setiap ruangan dikuduskan bagi-Mu. Biarlah anak-anak melihat orang tua mereka sebagai teladan iman. Biarlah pernikahan dipulihkan. Biarlah hati-hati diselaraskan oleh Roh-Mu. Dalam nama Yesus, kami membatalkan setiap roh penindasan yang mencoba menetap dalam pikiran. Kami menolak suara kecemasan yang berkata semuanya akan gagal. Kami memutuskan semua kebohongan yang berkata kami tidak mampu. Kami membatalkan semua keputusan tentang ketakutan, kegagalan, dan penderitaan. Kami menyatakan kebebasan dalam nama Yesus. Dan saat kami menutup doa ini, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai kelanjutan dari persekutuan kami denganmu. Kami menyerahkan diri pada kehendak-Mu. Kami ingin berjalan bersama-Mu di setiap langkah, percaya kepada-Mu dalam setiap detail, dan beristirahat dalam kepastian bahwa Engkau sedang mengurus segalanya. Engkaulah damai sejahtera kami sekarang dan selamanya. Bahkan ketika semuanya tampak sunyi, kami memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun tanda-tanda begitu sedikit dan hari-hari terasa suram, kami memutuskan untuk percaya kepada kesetiaan-Mu. Sebab bahkan di tengah badai, suara-Mu tetaplah suara yang menenangkan angin. Engkau adalah Tuhan yang memanggil Petrus berjalan di atas air, dan Engkau juga yang memanggil kami hari ini untuk berjalan di atas ketidakpastian dengan mata tertuju padamu. Ada banyak suara yang mencoba membingungkan pikiran kami. Suara perbandingan, keraguan, ketakutan, tuduhan. Tetapi kami hanya ingin mendengar suara-Mu. Suara yang berkata, "Jangan takut,
sebab aku menyertaimu. Suara yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu mengusir semua ketakutan, suara yang menopang kami ketika kekuatan kami habis. Suara-Mu adalah tempat perlindungan bagi jiwa yang lelah. Hari ini banyak yang terbangun dengan beban berat. Mereka tidur dengan hati yang tertunduk dan membuka mata dengan kecemasan yang menguasai pikiran. Tetapi Roh-Mu memiliki kuasa untuk mengunjungi hati-hati itu saat ini juga. Di tempat yang sunyi, di kamar, di mobil menuju pekerjaan, di dapur, atau di rumah sakit. Tuhan hadir di mana ada hati yang hancur. Jangan biarkan kecemasan menghancurkan hubungan kami denganmu. Betapa seringnya dalam kesibukan hidup kami gagal mencarimu karena kami terlalu terbebani. Namun justru di tempat kelelahan itulah kami harus berlari ke pelukanmu. Engkau tidak menolak kami, Engkau tidak mendorong kami menjauh. Engkau menyambut kami, mendengarkan kami, memahami kami, menyembuhkan kami. Pengharapan kami ada di salib. Di sana Yesus mengalahkan dosa, kematian, dan segala penindasan. Di sana surat hutang yang mendakwa kami dipakukan. Dan jika Dia telah menang, maka kami pun akan menang. Karena kemenangan kami ada dalam darah yang tercurah. Dan jika salib telah menyelesaikan masalah terbesar kami, mengapa kami harus takut? Pada pertempuran kecil setiap hari, kami ingin hidup dalam terang kebenaran-Mu, dan kebenaran itu mengatakan bahwa kami dikasihi, bahwa kami dipelihara, bahwa kami tidak dilupakan, bahwa kecemasan tidak berkuasa atas kami karena kami adalah tempat kediaman Roh-Mu, bahwa meski dengan air mata kami tetap dapat percaya karena firman-Mu berkata bahwa mereka yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Malam yang gelap itu ada, memang, tapi itu tidak berlangsung selamanya. Tangisan boleh bertahan semalam suntuk, tetapi sukacita akan datang di pagi hari. Dan ini bukan sukacita yang dangkal. Ini adalah sukacita yang lahir dari keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang menopang kami, bahwa sekalipun keadaan tidak langsung berubah, batin kami dapat diubah oleh damai yang melampaui segala akal. Kami berdoa sekarang Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul dengan kecemasan yang berat, yang menderita dalam diam, yang tidak tahu harus berbuat apa, yang takut untuk bicara, takut dihakimi, takut terlihat lemah. Tuhan, kuatkanlah hati-hati itu, hapuskan rasa bersalah, perbarui semangat mereka, tiupkan napas kehidupan-Mu atas mereka. Musuh telah mencoba membungkam banyak suara melalui kecemasan, tetapi kami menyatakan bahwa generasi ini akan bangkit dalam iman. Kami tidak akan dikuasai oleh ketakutan, tetapi akan dipenuhi oleh Roh-Mu. Kepercayaan kami akan berakar di dalam Engkau. Pikiran kami akan dilindungi oleh ketopong keselamatan. Hati kami akan dijaga oleh damai sejahtera Kristus. Tuhan, tolong kami untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Kadang kami merasa cemas karena hal-hal yang tidak bernilai kekal, karena pendapat orang lain, karena target-target yang sementara, karena tekanan dunia. Ajarlah kami untuk menempatkan kerajaan-Mu di tempat pertama, untuk mencari dahulu kebenaran-Mu, karena kami tahu semua yang lain akan Engkau tambahkan. Kami ingin belajar untuk diam di hadirat-Mu, untuk membiarkan suara-Mu yang menuntun kami, untuk menemukan ketenangan dalam Engkau, bahkan ketika angin masih bertiup, karena keamanan kami bukan pada ketenangan cuaca, tetapi pada keyakinan bahwa Engkau ada dalam perahu bersama kami. Berikan kami iman yang hidup, yang bekerja, yang teguh, yang percaya pada karya-Mu meski tak terlihat, yang tetap taat walau tidak mengerti,
yang tetap menyembah walau di lembah, sebab iman sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada keyakinan bahwa Engkau adalah Allah. Setiap kali kami menyebut nama Yesus, sesuatu terjadi di alam roh. Kecemasan gemetar, ketakutan mundur, kegelapan sirna, karena dalam nama Yesus ada kuasa, ada penghiburan, ada kesembuhan, dan pada nama itulah kami berpegang sebagai jangkar yang kuat bagi jiwa kami. Biarlah doa ini menjadi tonggak perubahan. Mulai hari ini, kiranya mereka yang berdoa bersama merasakan perubahan. Biarlah sesuatu yang baru mulai dalam hati mereka. Biarlah suasana rohani di rumah berubah. Biarlah penindasan digantikan dengan damai. Biarlah keputusasaan digantikan dengan harapan. Biarlah kekacauan digantikan dengan arah yang jelas. Bangkitkan kami untuk mencari Engkau setiap hari. Jangan sampai kami menunggu sampai kecemasan membesar baru datang kepadamu. Biarlah kami hidup dalam persekutuan yang terus-menerus. Biarlah doa menjadi kebiasaan kami, bukan pilihan terakhir kami. Biarlah firman-Mu menjadi makanan sehari-hari bagi pikiran dan roh kami. Kami ingat, Tuhan, bahwa kesetiaan-Mu tidak berubah. Engkau bukan manusia yang berdusta, bukan anak manusia yang menyesal. Jika Engkau berjanji, Engkau akan menepatinya. Jika Engkau berfirman, Engkau akan melakukannya. Maka kami tidak berpaut pada keadaan, tetapi pada janji-Mu. Kami tidak memandang badai, tetapi memandang kepadamu, Sang Pengarang dan Penyempurna iman kami. Hari ini kami membuat keputusan. Kami akan beristirahat, bukan karena semuanya telah selesai, tetapi karena kami percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Kami akan tidur dengan tenang, meskipun ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, karena kami tahu Tuhan memperhatikan setiap detail. Kami akan tidur dalam damai, karena Engkau tidak pernah tertidur. Engkau selalu berjaga. Ajarlah kami berjalan dengan langkah iman, satu hari pada satu waktu, satu tantangan pada satu waktu, satu doa pada satu waktu, dan dalam setiap langkah kami memuliakan-Mu. Dalam setiap jawaban kami bersyukur kepadamu. Dalam setiap kelepasan kami meninggikan nama-Mu. Karena hidup kami adalah milik-Mu, dan segala sesuatu tentang kami adalah untuk-Mu. Dan jika hari-hari sulit lainnya datang, sebab mereka pasti akan datang, biarlah kami mengingat bahwa Allah yang telah menopang kami sebelumnya adalah Allah yang akan menopang kami kembali. Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan jika Engkau telah melakukan sebelumnya, Engkau akan melakukannya lagi. Tidak ada satu pun, benar-benar tidak ada yang luput dari perhatian-Mu. Dan bahkan hal-hal yang musuh coba gunakan untuk menghancurkan kami, Tuhan akan pakai untuk membangun kami. Karena semua hal bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Semua hal, bahkan kecemasan, ketika diserahkan ke dalam tangan-Mu, dapat menjadi alat kesembuhan. Karena itu, kami menutup bagian doa ini dengan deklarasi, Yesus adalah damai sejahtera kami. Yesus adalah batu karang kami. Yesus adalah kemenangan kami. Dan dalam nama Yesus, kami berkata kepada kecemasan, kamu tidak punya tempat lagi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mendengar kami. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu dan membawa damai bagi jiwamu, maka aku mengundangmu sekarang untuk membagikan momen ini kepada orang lain. Ada seseorang di dekatmu, mungkin seorang teman, anggota keluarga, atau bahkan seseorang di media sosial yang membutuhkan doa ini.
Kirimkan doa ini kepada setidaknya 3 orang yang kamu kasihi. Jadilah alat Tuhan untuk menenangkan hati yang gelisah. Tekan tombol suka sekarang juga. Tindakan sederhana ini membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Semakin banyak kamu berinteraksi, semakin banyak jiwa yang disentuh oleh kuasa firman dan kehadiran Tuhan. Jika kamu ingin terus menerima doa-doa seperti ini, doa yang menguatkan, membangun, dan mengubahkan, berlanggananlah ke saluran ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu diberitahu setiap kali doa baru dipublikasikan. Kami ada di sini untuk berjalan bersama hari demi hari dalam hadirat Tuhan. Dan di kolom komentar tulislah dengan iman, Yesus, aku percaya kepadamu. Itu akan menjadi pernyataan imanmu secara publik dan sebuah cara untuk menyatukan suaramu dengan banyak orang lain yang juga sedang berseru dan percaya pada karya Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera terus memberkatimu, menjagamu, dan memperbarui kekuatanmu. Dan ingatlah, Dia besertamu hari ini dan setiap hari. Amin.